Aku biasa beli emas itu pas harganya lagi turun. Nah, kebetulan aplikasi yang aku download ini sering banget dapetin harga promo atau voucher-voucher gitu. Memang sih pas cetak itu dikenakan biaya cetak, tapi menurut aku masih standar sih untuk biayanya. Kalau misalnya ya emas digital itu dicetak, rugi apa enggak? Kalau menurut saya rugi ya, karena kalau dicetak itu yang pertama ya, ada biaya cetak. Terus yang kedua itu ongkir. Jadi kalau punya 1 gram 2 gram dicetak rugi ya. Bahkan punya banyak pun ya rugi. Jadi saran saya mending disimpan aja. Kalau sudah banyak atau memang lagi butuh kan bisa dijual. Halo Movitners, baru aja tadi kita lihat jawaban dari responden kita tentang cetak emas digital rugi apa enggak. Ada yang berpendapat rugi, ada yang berpendapat enggak rugi. Nah, sebenarnya gimana nih ya? Pasti teman-teman masih pada penasaran nih tentang cetak emas digital. Nah, di sini saya sudah punya video screen. Jadi nanti akan ketahuan nih kalau misalkan kita cetak emas itu hitungannya rugi atau enggak. Oke teman-teman, langsung aja kita cek ke videonya. Hai Movitners, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Pembahasan emas digital ini selalu menarik nih teman-teman, karena ini adalah salah satu inovasi terkini yang bermanfaat untuk banyak orang. Benar sekali, seperti yang disampaikan oleh responden saya, cetak emas digital itu ada biaya-biaya tambahannya lagi nih teman-teman. Seperti biaya cetak, biaya kirim, dan juga perhitungan harga per gramnya pun itu dipukul sama rata berapapun besaran gramnya. Yang berbeda hanya di biaya cetaknya aja nih teman-teman. Semakin besar gramasi yang dicetak, semakin besar pula biaya cetaknya. Untuk membahas cetak emas rugi atau tidak, di sini saya ambil contoh yang simpel-simpel aja ya. Saya akan contohkan cetak emas 1 gram. Di sini saya punya data dari salah satu platform tabungan emas digital yang saya ambil di tanggal 10 Maret 2021. Nah, sekarang kita perhatiin ya, teman-teman. Harga beli emas pada tanggal 10 Maret 2021 itu harganya adalah Rp894.118. Biaya cetaknya untuk 1 gram Rp89.500. Biaya kirimnya ini bervariasi ya teman-teman, jadi mulai dari 85.000 sampai dengan 120.000. Nah, yang saya ambil contoh nih mungkin yang kecil-kecil aja ya, jadi 85.000 untuk biaya kirimnya. Nah, kalau kita total dari harga beli, cetak emas, biaya kirim, total yang dikeluarkan atau total harga emas kita jadi 1.068.618. Wah, jadi makin mahal ya. Artinya harga emas kita udah nggak ekonomis lagi nih teman-teman. Kalau kita beli emas fisik langsung yang sudah include biaya cetak, harganya nggak semahal itu ya teman-teman. Misal kita beli di marketplace, kalau saya biasanya beli di Shopee nih. Nah, kita beli yang LM Antam 1 gram di tanggal 10 Maret 2021 itu harganya 975.000. Ada selisih gap yang cukup banyak nih teman-teman. Sekarang coba kita kurangin aja ya dari harga yang emas digital tadi. Harga emas digital tadi itu Rp1.068.618. Kita kurangi dengan Rp975.000. Hasilnya kita punya selisih gap Rp93.618. Nah, ini selisihnya banyak juga ya, teman-teman. Kalau kita mau selisih gapnya menjadi semakin sedikit, biasanya kita punya opsi untuk ambil emasnya langsung di perusahaan platform tabungan emas digitalnya. Nah, di sini kita bisa langsung potong biaya kirimnya ya, teman-teman. Tadi biaya kirimnya 85.000. Sekarang kalau sudah dipotong, total harga emas kita menjadi Rp983.618. Selisihnya pun jadi semakin sedikit nih teman-teman ya, jadi Rp8.618. Tapi tetap aja harga emasnya masih lebih mahal dibandingkan dengan kita beli di marketplace. Nah, jadi sekarang udah kelihatan ya teman-teman. Jadi kalau dari analisa ini, pendapat saya cetak emas digital itu rugi karena harga emas kita sekarang jadi nggak ekonomis lagi. Tapi kalau teman-teman ingin cetak emas ya boleh-boleh aja ya. Cuma kalau saran saya cetak emasnya ya harus ada tujuannya. Misalkan kita pengen menggadai
atau pengen pakai emasnya untuk mahar nikah, atau misalkan kita mau kasih hadiah untuk kerabat kita. Nah, itu boleh-boleh aja. Terakhir, teman-teman, untuk tahu kita sudah untung atau belum dari investasi emas ini, yang dilihat bukan harga beli ya, tapi cek harga buyback-nya. Jadi jika harga buyback sudah melebihi nilai pada saat awal kita beli, itu baru kita terhitung dapat untung. Nah, gimana nih teman-teman? Udah jelas ya tentang cetak emas digital. Jadi kalau versi saya, cetak emas digital itu rugi karena ada tambahan biaya-biaya sehingga membuat harga emas kita jadi nggak ekonomis lagi. Bagi teman-teman yang masih khawatir dengan emas digital, masih ada rasa takut, ya nggak apa-apa ya, dicetak aja, karena meskipun secara hitung-hitungan tidak menguntungkan untuk kita, tapi secara hitungan tabungan itu menguntungkan buat kita, karena nanti juga selisih kerugiannya itu akan tertutup dengan harga emas yang terus naik. Sekian video dari saya, semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan ilmu baru untuk teman-teman semua. Jangan lupa tetap bantu kita untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel kita terus berkembang. Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.